Kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan apa, independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Ya, pemerintah optimistis pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hanya terjadi sesaat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pergerakan nilai tukar rupiah sangat ditentukan oleh fundamental ekonomi nasional yang dipastikan masih kuat dan salah satunya tercermin dari rekor all-time high dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Pemerintah optimis nilai tukar rupiah akan segera berbalik menguat setelah mendekati level 17.000 per dolar pada penutupan Selasa kemarin. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pergerakan nilai tukar sangat ditentukan oleh kekuatan fundamental ekonomi nasional. Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Ketahanan tersebut tercermin dari kinerja pasar keuangan domestik, khususnya pasar saham yang menunjukkan tren positif di tengah dinamika global, di mana indeks harga saham gabungan yang pada Senin lalu mencetak rekor all-time high di level 9.133. Purbaya pun yakin, pencapaian tersebut tidak terlepas dari masuknya aliran dana asing. Dan dengan meningkatnya arus modal asing, suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri akan bertambah sehingga berpotensi mendorong penguatan rupiah dalam waktu dekat. Ini kalau indeks naik situ pasti ada flow asing masuk situ juga kan, nggak mungkin domestik sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah. Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana, wah orang spekulasi dia akan apa, independensinya hilang. Saya pikir nggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi rupiah karena fondasi ekonominya kita akan jaga supaya semakin membaik ke depan pertumbuhan ekonomi. Purbaya juga menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah dipicu masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Purbaya menegaskan, masuknya Thomas ke Bank Indonesia dipastikan tidak akan mengganggu independensi Bank Sentral. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi meredam dampak depresiasi nilai tukar rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom FEB Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Beni. Prof Telisa, apa kabar? Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan depresiasi rupiah begitu terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Prof. Mungkin bisa Anda review terkait dengan apa sih yang menjadi trigger pelemahan rupiah kembali terjadi, meskipun tadi sudah disampaikan Menteri Keuangan kita begitu masih tetap optimis dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia begitu, sehingga disebutkan pelemahan ataupun depresiasi ini ya hanya bersifat sementara. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa pergerakan dari nilai tukar itu memang ada yang faktor fundamental dan ada faktor yang non fundamental. Kalau kita bicara nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ya, nah karena dia adalah variabel yang bergerak setiap hari dan merespon berita-berita yang juga setiap hari gitu. Nah, berita-berita di awal Januari itu kan terkait dengan adanya ketidakpastian geopolitik dan menuju kepada semakin panasnya dunia ya, di mana kita tahu ada case Venezuela, terus belakangan Greenland ya, yang terus menerus. Jadi ada kekhawatiran bahwa dunia ini akan masuk ke dalam area perang dunia tiga lah istilahnya seperti itu. Nah itu kemudian memicu kekhawatiran sehingga terjadi capital outflow terutama di SBN kita juga. Nah karena kan orang safe haven ya, mencari aset yang aman. Nah, aset yang aman itu kalau tidak emas ya dolar begitu. Nah jadi itu yang menyebabkan tekanan kepada rupiah. Jadi adanya capital outflow dan kekhawatiran pasar itu telah menimbulkan tekanan kepada rupiah sehingga rupiah cukup melonjak dari angka yang di 16.000 sebelumnya kan 16.000 mungkin 400-an, 16.500 kemudian mendekati level psikologis yang 17.000 gitu. Nah itu fenomena yang disebut sebagai exchange rate overshooting. Jadi dalam short term itu memang karena rupiah itu karakternya sangat mudah bergerak ya, dia kan
variabel yang tadi bergerak setiap jam, setiap hari gitu. Nah itu dia Oke. bisa jam gitu istilahnya. Jadi untuk merespon itu nanti memang pada suatu titik dia akan kembali ke keseimbangan jangka panjangnya. Nah keseimbangan jangka panjang itulah yang ditentukan oleh fundamental ekonomi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi jadi rupiah itu tidak semata-mata oleh fundamental, tapi ada faktor-faktor isu-isu jangka pendek yang itu mempengaruhi pergerakan rupiah harian seperti itu. Jadi perlu Oke. dibedakan nih pergerakan rupiah harian dengan dalam jangka panjang seperti itu. Tapi masih dalam batas wajar tidak sih, baik dari sisi fundamental begitu, atau mungkin perlu diwaspadai lebih lanjut? Untuk mengetahui Hmm, ya, jadi untuk mengetahui apakah wajar atau tidak, Ya. itu sebenarnya gini, kita harus membandingkan dengan data historis. Nah, saya sudah ada datanya. Year to date itu perkiraan itu kita 2-3%. Padahal dalam rata-rata historis itu depresiasi kita di kisaran 1%-an beberapa tahun terakhir ini. Jadi memang ini lebih tajam dari biasanya depresiasinya. Seperti itu. Jadi karena ketidakpastian yang begitu tinggi ya, ada guncangan yang cukup besar. Ditambah tadi faktor dari domestiknya ada persepsi negatif terkait defisit kita yang melebar. Jadi kepercayaan investor kepada sustainability fiskal kita itu mulai berkurang. Nah itu yang juga jadi faktor global dominan, tapi ada faktor karena ada pengumuman terkait dengan defisit yang melebar, mungkin juga isu-isu yang terkait independensi bank sentral. Jadi ada berbagai isu lah seperti itu. Jadi ini memang ada fenomena yang di dalam jangka pendek perlu kita waspadai seperti itu. Jadi wajar atau tidaknya ini sebetulnya melebihi dari yang biasanya sih, ada overshoot yang dari biasanya, sehingga kita perlu waspada. Tetap optimis, kita setuju harus optimis, tapi harus waspada juga gitu. Oke, itu dia Prof ya, tetap optimis tapi tetap waspada ya untuk mengantisipasi sejauh mana dari depresiasi nilai tukar rupiah begitu yang terjadi nanti ke depannya. Ya Pak Beni, lantas dari sisi pelaku usaha khususnya eksportir, Anda melihat seperti apa sih fluktuasi bahkan tren dari depresiasi rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Penutupan dari Jisdor kemarin nyaris menyentuh 17.000 meskipun di interbank dollar rates mungkin sudah di atas 17.000 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana review dari GPay sendiri nih Pak Beni? Kalau dari eksportir tentu pelemahan rupiah bagian daripada windfall pendapatan. Tapi kan ada beberapa bahan baku yang kita butuhkan, kita import juga pakai US dollar. Kecuali bahan baku yang importnya menggunakan local settlement seperti kita dengan Cina, itu kita bisa bayar pakai rupiah. Nah tentu ini selamanya kita selalu hidup dalam kondisi rupiah naik turun memang nggak banyak, tapi kalau dihitung dari awal, kalau kita lihat dari 98 Pak Habibie bisa bikin rupiah jadi 9.000. Sekarang udah jauh banget ya. Pada waktu Pak Habibie kan dulu paling lemah 16.000, tapi Pak Habibie bisa memisahkan BI dengan fiskal, akhirnya jadi 9.000. Nah sekarang udah ngelewatin angka tersebut. Nah pertanyaannya apakah ini juga tapi kalau dari Prof. Talisa dan Pak Purbaya kan masih mengatakan ini ada faktor fundamentalnya masih bisa kuat lah. Ya walaupun sekarang kan surplus ekspor minus impornya juga turun terus. Ya. Kalau kita cermati dengan sektor-sektor mungkin Anda sampaikan tadi ada windfall juga untuk pendapatan, kemudian juga ada satu tantangan tersendiri dengan impor bahan baku yang masih menggunakan mata uang dolar Amerika. Ini sektor mana yang mungkin bisa dikatakan diuntungkan dengan kondisi ini atau bagaimana sebenarnya Pak Beni? Yang diuntungkan ya CPO misalnya, CPO kan faktor rupiahnya besar ya, modalnya itu faktor biayanya besar, ekspornya kan dia pakai US dollar, makanya pemerintah kan akan menaikkan pajak ekspornya untuk CPO dari 10% jadi 12,5% kalau nggak salah. Nah tapi kalau untuk industri manufaktur yang bahan bakunya masih tergantung kita impor, nah itu juga windfallnya ya yang bagian rupiah aja, bayar listrik, bayar pekerja dan overhead. Baik, kita akan lihat. Ya, silakan dilanjut Pak Beni. Ada kelebihan lah, ada kelebihan lah, ya kan dari hasil ekspornya itu. Walaupun sekarang ekspor juga tidak gampang dengan ada Trump effect ini juga ada gangguan sedikit. Dan harga sumber daya alam juga makin hari masih ada koreksi juga.
Oke, itu dia masih berarti ketidakpastian kondisi global ya masih memberikan tantangan tersendiri ya bagi industri khususnya eksportir begitu di tahun 2025 dan tantangan juga di tahun 2026 ini. Kita akan lihat seperti apa dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi, ada juga imported inflation, kemudian seberapa besar risikonya juga terhadap daya beli masyarakat. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof. Telisa, Pak Beni, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan data Disdor Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia pergerakan nilai tukar rupiah dari tanggal 6 sampai dengan 20 Januari 2026. Kita lihat depresiasi masih terus berlanjut dari 16.762 pada tanggal 6 Januari, kemudian terus mengalami pelemahan sampai dengan 20 Januari kemarin di 16.981, nyaris menyentuh 17.000 untuk Disdor ya, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni bahwa mungkin di spot dollar rate begitu di interbanknya sendiri sudah ada yang melebihi dari 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita lihat dari sisi kinerja ekspor Indonesia, ini juga perlu kita cermati bersama pergerakan periode Januari sampai dengan November 2025. Fluktuasinya cukup dalam begitu, kita lihat di bulan April sempat turun sampai dengan 20,74 miliar dolar Amerika, kemudian langsung melonjak di bulan berikutnya 24,61 miliar dolar, kemudian kita lihat cenderung stagnan begitu, masih berada di level 24 miliar dolar, tapi kita lihat dari bulan Agustus, September, Oktober, November ini ada tren penurunan ya untuk kinerja ekspor Indonesia dari 24,96, 24,68, 24,24 dan November 2025 22,52 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Beni Sutrisno, kemudian juga Profesor Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati dengan kinerja ekspor? Pak Beni mungkin bisa menyampaikan begitu. Nah, lagi-lagi faktor globalkah yang mempengaruhi dari kinerja ekspor Indonesia? Kemudian bagaimana juga kalau kita lihat dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini, sejauh mana sih? Adakah korelasi di sana begitu Pak Beni? Ya, silakan Pak Beni. Ya, tentu pasti ada ya. Tentu ada korelasinya, dan memang konjunktur ekspor kita kan kuartal pertama biasanya rendah, tapi ini aneh juga nih, kuartal terakhir biasanya dia tertinggi karena mungkin ada kebutuhan di luar sana untuk menjelang akhir tahun. Nah, tapi akhirnya kuartal keempat kita kan sekarang lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga. Nah, itu ada beberapa hal, 26 juga begitu. Dan tadi Prof. Telisa sudah mengungkapkan adanya ketidakpastian di luar ya. Sekarang bukan hanya masalah Greenland aja, sekarang Amerika juga menekan, Uni Eropa, NATO ditekan. Nah, ini kan negara-negara Eropa juga dikenakan tambahan biaya masuk. Nah, ini juga akan mengganggu permintaan mereka kepada kita. Tentu pasti ada efek. Nah, masalahnya sekarang tidak ada yang bisa mengatur nih tingkah laku Amerika, nggak ada yang bisa ngatur. Udah WTO udah nggak ada gunanya itu WTO. Jadi matinya multilateral inilah yang membuat kita ketidakpastian. Oke. Baik, nah lantas kalau kita tarik lagi ke dalam negeri, Prof. Telisa, sejauh mana sih pelemahan ini terhadap inflasi? Ada imported inflation, kemudian seberapa besar nanti kalau kita bicara risiko terkait dengan daya beli lagi nih di masyarakat kita begitu, Prof? Ya, sebetulnya ada yang disebut sebagai exchange rate pass-through ya. Jadi pass-through dampak dari nilai tukar kepada inflasi yang tadi disebut sebagai imported inflation. Sebenarnya dengan adanya kerangka kita bank sentral yang independen dan inflation targeting framework yang telah diterapkan secara baik, exchange rate pass-through itu semakin lama semakin termanage dengan baik. Nah, namun belakangan ini ada sedikit perubahan yang sebelumnya udah stabil, agak ada perbaikan lagi. Jadi karena juga ditentukan oleh seberapa sensitif dari produk-produk kita terhadap depresiasi rupiah itu. Jadi kan seberapa kita impor ya. Nah, sekarang kan ada TKDN, sebenarnya pemerintah menggalakkan TKDN, tapi kan impor dari luar negeri itu juga banyak sekali ya. Namun termitigasi dengan adanya digitalisasi, dengan ekonomi digital, platform, inflasi itu relatif lebih teredam gitu. Dan tingkat pengendalian inflasi kita sekarang sudah lumayan baik. Nah, namun tetap ada, bukan berarti tidak ada. Nah, ini soalnya berbarengan dengan supply chain disruption. Tadi yang dikhawatirkan ada tarif,
kemudian ada kalau terjadi perang kan harga minyak naik. Nah, itu yang dikhawatirkan berbarengan dengan itu. Kalau exchange rate-nya sendiri sih sebetulnya ada dampak ke inflasi tapi relatif lebih kecil gitu. Nah, namun yang kita khawatirkan barengan dengan tarif yang naik tadi secara global, jadi rata-rata harga global itu meningkat. Terus kemudian adanya perang juga menaikkan harga energi gitu. Nah, itu tentu akan mempengaruhi ke inflasi kita juga, karena inflasi kita kan akhir Desember kemarin juga sudah 2,9-an ya, sudah naik terus gitu, ada walaupun terjaga inflasi sekarang tapi sudah mulai ada tanda-tanda inflasi itu untuk naik. Nah, itu sih, jadi memang harga-harga terutama komponen elektronik ya, yang komponen impornya juga mahal sekarang itu meningkat dan langka, itu juga sudah mulai ada kenaikan gitu, karena ada semikonduktor yang terganggu juga supply chain-nya di situ. Jadi berbarengan dengan itu yang kita waspadai bukan hanya dampak nilai tukar kepada impornya saja, tapi juga berbarengan dengan dampak dari tarif dan supply chain disruption di tingkat global ini. Baik, lantas sejauh mana efektivitas kalau kita lihat kebijakan dari Bank Sentral sendiri nih, Prof, untuk tadi adanya terkait dengan suku bunga, intervensi pasar maupun stabilitas dari likuiditas sendiri begitu untuk meredam tadi tekanan terhadap nilai tukar rupiah begitu. Nah, betul. Bank Sentral kan punya disebut sebagai triple intervention strategi untuk mereka mengintervensi di pasar falas, kemudian memainkan juga SBN dan SRBI juga. Kemudian juga melakukan intervensi di domestic NDF, domestic non-deliverable forward, kemudian memperkuat DHE, devisa hasil ekspor yang pernah kita diskusikan juga. Nah, itu juga terus diperkuat. Nah, itu jadi langkah-langkah dari Bank Sentral. Nah, namun sekali lagi batas intervensi Bank Sentral itu ada batasnya, karena kalau misalkan tekanan itu cukup kuat kan intervensi itu pakai devisa, jangan sampai devisanya itu tergerogoti juga gitu. Nah, devisa kita kan belakangan ini karena ekspornya surplusnya tadi kata Pak Beni itu turun, dan tadi tayangan data dari Mas Pras itu turun, nah kan jadinya mempengaruhi suplai devisa juga. Nah, kita harus hati-hati juga, nggak boleh terlalu abuse menggunakan intervensi. Intervensi itu hanya mensmoothkan volatility, tidak untuk mempengaruhi level. Jadi hanya untuk mengurangi volatilitas aja gitu, tapi nggak bisa sampai mempengaruhi level. Untuk level itu memang butuh kredibilitas pasar yang sangat tinggi. Kita harus encourage kepada investor untuk capital inflow lagi kayak gitu, dan memperkuat devisa kita ya. Ya, itu dia Cadef. Kemudian bagaimana menjaga fundamental tadi yang sudah disampaikan Pak Purbaya, ekonomi di dalam negeri semakin kuat sehingga tadi kepercayaan dari masyarakat internasional, investor luar negeri pun terhadap Indonesia juga masih tinggi ya, sehingga bisa menjaga nilai tukar rupiah kita. Kita akan lihat bagaimana strategi dari eksportir sendiri, kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof, dan juga Pak Beni. Kita akan jeda lagi sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, kemudian Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Universitas Indonesia. Nah, Pak Beni, lantas dari pelaku usaha eksportir lah khususnya begitu untuk menyikapi fluktuasi depresiasi nilai tukar rupiah, strategi apa yang sudah diterapkan? Lagi-lagi kalau kita bicara ada lindung nilai di sana, hedging di sana, apakah itu bisa menjadi bagian dari strategi yang sudah diterapkan dari tahun lalu begitu sehingga tahun ini akan lebih smooth, atau ada strategi yang lebih yang mengikuti kondisi saja di lapangan begitu, Pak Beni, silakan. Sebetulnya kan BI sudah ada produknya yang local settlement, kalau kita impor atau kita ekspor juga ke negara-negara tertentu, itulah kita yang harus milih-milih juga bagaimana hasil ekspor itu kita perbanyak di dolar, tapi bayar importnya jangan terlalu banyak dolarnya. Itu aja ngatur cash flow aja, cash flow dari mata uang dolar itu. Karena kita kan butuh dolar juga, Pak. Jadi saya kira ini kan harus kita tiap hari harus ngikutin nih. Tiap hari kita ikutin apakah kita harus menyetok bahan baku sebanyak-banyaknya atau nyetok bahan baku secukupnya. Itu bukan bagian dari kita, harus lihat juga logistik pasti naik, karena kita tidak punya fleet untuk ngangkut barang kita maupun kita mengimpor barang kita. Lebih efektif atau bagaimana dibandingkan kalau misalnya kita melakukan hedging begitu, Pak Beni? Ini kan berarti kita mengikuti flow pada saat ada uang masuk begitu, kita langsung belanjakan atau bagaimana nih? Ya, itu istilah kita itu natural hedging. Jadi begitu uang masuk US dollar dan kita butuh US dollar, ya kita langsung beli barangnya. Kecuali yang local settlement itu.
local currency settlement tuh produknya BI itu. Ya. Itu nggak sampai sekarang kan nggak pernah kita bahas dan nggak pernah kita ukur itu apakah masih efektif atau enggak. Oke. Nah, peran dari industri keuangan begitu ya untuk membantu eksportir menghadapi dari volatilitas rupiah begitu saat ini sudah cukup optimal begitu sesuai harapan dari pelaku usaha khususnya eksportir atau bagaimana nih Pak Beni? Masih belum. Terakhir saya memediasi antara industri furniture dengan LPI. Saya katakan LPI masih kurang kreatif ya. LPI itu kan punya tugas untuk menunjang pembiayaan ekspor. Oke. Tapi pola-pola pembiayaannya masih model yang lama. Padahal perdagangan itu kan berkembang terus. Cara pembayaran. Kalau dulu harus pakai LC, sekarang tidak pakai LC, open account aja. Masalahnya open account itu ada nggak sekuritas pembayarannya, asuransinya kan harus dipikirkan juga. Nah, lembaga keuangan memang menurut saya masih belum sekreatif perdagangan ya. Perdagangan terlalu kreatif. Baik Pak Beni. Nah, Prof. Telisa, lantas dengan upaya-upaya ataupun strategi yang sudah dilakukan oleh teman-teman eksportir tadi, menurut Anda ini memang menjadi strategi yang tepat tidak sih kalau memang natural hedging yang seperti disampaikan Pak Beni itu cukup efektif untuk bagaimana mensiasati fluktuasi dari rupiah sendiri, dan kalau kita lihat seperti apa juga koordinasi fiskal dan moneternya begitu sejauh ini, Prof? Ya, jadi kan pemerintah memang sudah ada aturan PBI yang mewajibkan hedging. Ya. Karena pelajaran dari krisis moneter 9798 itu memang untuk perusahaan-perusahaan yang tidak punya natural hedge itu mereka wajib melakukan hedging. Tapi kalau yang sudah punya natural hedge seperti para eksportir, karena mereka kan pendapatannya dalam dolar. Nah, tapi kan ada yang perusahaan-perusahaan yang pendapatannya tidak dalam dolar seperti perusahaan-perusahaan energi kita ya, misalkan dia atau perusahaan retail lah. Retail itu kan pendapatannya rupiah semua, tapi mereka misalkan ada yang impor misalkan seperti itu, atau industri yang tidak mengekspor gitu, terus tapi dia kemudian lebih banyak mengimpor juga gitu, tapi hanya pendapatannya misalkan full rupiah. Nah, itu harus melakukan hedging yang tidak natural, yang harus berbayar tadi, yang beli forward, beli option, macam-macam ya, produk-produk derivatif yang sudah disediakan untuk melakukan hedging itu. Nah, itu sudah diperkuat. Nah, kepatuhannya yang saya tahu dari Bank Indonesia sering dilaporkan itu sejauh ini cukup baik. Jadi dari para pengusaha juga cukup patuh, sekarang udah mulai meningkat untuk terus melakukan hedging. Nah, ini juga yang membedakan kita dengan tahun 9798. Meskipun kurs kita sekarang katanya terlemah dalam sejarah, tapi dulu belum belajar mengenai hedging. Sekarang kita sudah belajar dari pelajaran krisis gitu. Nah, itu jadi menurut kami dunia usaha cukup sudah adaptif terhadap volatilitas dari rupiah itu. Kita sudah banyak berdamai lah, udah paham gitu. Tapi tetap saja jadi ada batasnya ya, hedging pun ada batasnya ketika misalkan ini terus menerus ya, itu yang dikhawatirkan yang bisa menggerus balance sheet dari perusahaan itu gitu, sampai kan perusahaan punya daya tahan kan biasanya. Nah, seberapa tahan nih cash flow atau likuiditasnya perusahaan itu, industri itu yang misalkan tadi mengandalkan kepada natural hedge. Nah, natural hedge itu sendiri akan jadi tantangan ketika kalau misalkan ini jadi perang, amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi, atau kemudian ada sesuatu yang bergejolak lagi, lebih bergejolak. Nah, itu kan ekspor akan terganggu ya, misalkan supply chain disruption itu. Nah, itu kan ekspor terganggu dengan tarif-tarif yang katanya kalau tidak setuju dengan ini tarif. Nah, kan sekarang kan mainnya tarif terus ya, Amerika dengan aturan yang tadi disebut Pak Beni itu benar sekali, ini dunia yang multipolar tanpa adanya aturan multilateralisme. Jadi kita semua kehilangan rule gitu loh di global. Nah, itu kalau kita kehilangan rule seperti itu, ada kendala nanti di ekspor ini juga akan terganggu gitu. Nah, padahal ekspor itu sebagai natural hedge. Nah, kita takut seberapa daya tahan kita gitu kalau ini terjadi dalam jangka menengah gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai itu. Jadi ini sudah cukup, tapi tadi kita harus mengaktifkan semua fitur untuk memitigasi selain hedging tadi. Yang kedua, memperkuat devisa hasil ekspor. Yang ketiga tadi LCS itu harus diperkuat, diversifikasi. Jadi jangan pakai US dollar saja, tapi kita pakai emas, pakai yuan, pakai mata uang lain, karena atau local currency settlement, karena kalau hanya semata-mata menggantungkan pada dolar, ini kan dolarnya lagi sangat tidak stabil begitu. Nah, itu kita harus punya diversifikasi dari transaksi international currency gitu. Jadi invoicing untuk ekspor impor juga harus kita diversifikasi. Makanya tadi penggunaan local currency. Terus yang keempat, mengaktifkan lagi bilateral currency swap agreement. Beberapa masih aktif tapi selama ini belum kita
aktifkan beneran gitu ya, maksudnya masih standby saja statusnya. Nah itu harus diperkuat. Kita punya BCSA dengan Cina, Korea, Jepang. Nah Oke. itu untuk swap dolar. Jadi kalau kita ada likuiditas yang mendadak, kebutuhan dolar ini mendadak, Ya. nah jadi mitigasi dari pemantauan kecukupan dolar ini harus semakin diperkuat sih, dan sense of crisis dari masyarakat juga supaya masyarakat mengurangi tindakan-tindakan yang ya misalkan jalan-jalan ke Ya. luar negeri berlebihan, itu kan menggerus devisa kita saat ini misalkan Oke. seperti itu. Jadi ada sense of crisis dari masyarakat juga. Jadi nah fiskalnya juga harus membantu. Caranya apa? Fiskalnya kredibel. Jadi karena fiskalnya kemarin khawatir isu-isu Iya. defisitnya melebar, bagaimana sopol pajak. Nah itu Baik. harus ditangani juga. Kalau fiskal itu kita bisa meyakinkan kepada para investor, nah itu bisa capital inflow kepada SBN lagi, itu juga bisa menolong agar rupiah kita kembali ke keseimbangan tadi yang diharapkan oleh Oke, Menteri Prof. Keuangan tadi. Singkat saja untuk optimisme Anda seperti yang disampaikan Menteri Keuangan tadi begitu, bahwa ini hanya sementara saja atau bagaimana, Prof? Review Anda ke depan. Singkat saja. Jadi sekarang meramalkan itu atau memforecast Ya. atau memprediksi variabel ekonomi, apalagi yang namanya kurs, itu semakin sulit. Jadi kami para ekonom itu meramal ini kemungkinannya itu semakin, kita bilang seperti ini tapi ternyata besoknya bisa berubah. Jadi Oke. sekarang by the time itu bisa sangat berubah. Jadi kita masih melihat ketidakpastian yang tinggi. Tapi kalau harapan atau optimisme sih kita seperti Pak Purbaya sampaikan, nanti memang kalau essential overshooting teorinya nanti kalau dia udah panas banget, udah mencapai titik puncaknya, dia akan kembali mereda gitu. Jadi oke. exchange rate overshoot namanya. Itu memang ada fenomena seperti itu. Nah, tetapi kalau games ini terus dimainkan, ketidakpastian globalnya ini, itu ada kemungkinan overshoot ini bisa berulang gitu. Nah, itu yang Oke. harus kita waspadai, bagaimana memitigasi dan ketahanan resiliensi kita gitu loh. Yang worst case Iya. scenario, kita harus punya worst case scenario. Worst case scenario kita aktifkan ini, atau kita apa gitu. Jadi harus ada tindakan untuk bersiap dengan yang terburuk lah gitu. Tapi kalau Baik. sekedar harapan ya kita ingin nanti kita kembali lagi lah ke 16.700 atau apa. Jadi jangan lebih dari 17.000 begitu loh. Oke. Itu harapan kita. Baik. Itu tergantung kerja keras kita bersama. Itu dia yang penting tadi, sense of crisis dari masyarakat juga harus dibangkitkan lagi, kemudian bagaimana menjaga cash flow yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi ya, terkait untuk bisa menjaga cash flow juga dari perusahaan begitu, menyikapi fluktuasi dari nilai tukar rupiah yang tengah terjadi saat ini. Pak Beni, Prof. Telisa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih, Prof.